Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita aturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Yang lain ucapkan salam Om Swastiastu juga. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya. Walaupun kita tidak sembahyang ke pura, tetapi makna Hari Raya dan Galungan dan Kuningan tidak tergantikan ya, tetap walaupun kita sembahyangnya di rumah, itu tetap kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari ini kita ke materi baru, yaitu Upaweda. 2 minggu lalu bapaknya yang ngajar itu materinya dari Ramayana. Sekarang Ibu langsung ke Upaweda, karena nanti saat UTS, materi yang Ibu berikan itu dari Ramayana dan sedikit dari Upaweda. Sekarang kita bahas tentang Upaweda. Pak di Sekarang saya kasih tahu tujuan pembelajaran Upaweda itu ada 6. Yang kita bahas sekarang itu pengertian, pembagian, dan pengertian Upaweda. Di sini, tujuan yang pertama yaitu pengertian Upaweda. Kita membahas apa itu Upaweda. Upaweda itu berasal dari mana? Kan, Upaweda itu termasuk bagian dari Weda. Kita di sini juga menjelaskan pengertian Weda, agar kalian tahu apa itu Weda. Dari mana Weda itu berasal? Siapa yang menyebarkan ajaran Weda tersebut? Itu yang kita bahas sekarang. Setelah itu bagian-bagian dari Weda. Apa saja bagian-bagian dari kitab suci Weda? Biar kalian tahu seperti apa itu kitab suci Weda. Itu tujuan pembelajaran kita. Ibu lanjutkan. Ya, kalau banyak orang yang nanya, apa itu Weda? Pasti kalian jawab, Weda itu kitab suci. Kalau ditanya kitab suci yang seperti apa Weda itu? Apakah kalian pernah melihat Weda? Kan tidak. Weda itu adalah kitab suci. Kitab sucinya agama Hindu. Weda itu berbentuk buku atau kitab. Kitab suci agama Hindu itu berbentuk buku atau kitab. Kemudian kitab suci Weda itu disucikan oleh pemeluknya. Kalau kita agama Hindu, kita yang menyucikan kitab suci Weda tersebut.
Selanjutnya kitab suci Weda itu menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam berumah tangga, dalam kehidupan, dalam beriadnya. Itu dalam agama Hindu. Itu yang dipakai sebagai pedoman. Pedoman beriadnya, pedoman kehidupan sehari-hari, pedoman dalam upacara, entah itu dewayatnya, manusiatnya, kitab suci Weda itu yang sebagai sumbernya. Ibu lanjutkan, tadi Weda itu adalah kitab suci kita, kitab suci agama Hindu. Kitab suci itu bisa berupa buku atau kitab. Kitab itu zaman sekarang itu seperti lontar, sloka, kitab Bhagavad Gita. Apakah kalian pernah melihat seperti buku kecil, kitab Sarasya Muscaya? Itu kitab suci Weda. Tapi bukan itu yang asli, itu sudah diturunkan lagi menjadi buku. Ibu lanjutkan. Ya, Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci. Weda itu berupa ilmu pengetahuan. Weda, pengertian Weda secara umum, yaitu Weda berasal dari kata Vin, berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya ilmu pengetahuan, atau yang artinya widya. Weda di sini berupa ilmu pengetahuan suci. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Dalam Weda diajarkan. Tadi Ibu jelaskan, Weda adalah ilmu pengetahuan suci. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan itu termasuk Weda. Weda itu ada ilmu pengetahuan yang diturunkan dari Maharsi. Yang lebih khusus, Weda itu mengandung ilmu pengetahuan rohani, ya, yang bersifat religius. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Itu yang dijelaskan oleh Weda. Di sini, kalau Weda yang mengandung ilmu pengetahuan untuk mencapai kesempurnaan, disebut dengan Weda Parawidya. Kalau Weda untuk mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaannya, disebut Aparawidya. Aparawidya itu menjelaskan bagaimana cara manusia hidup sejahtera. Kalau Parawidya, untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai moksa, itu disebut Weda Parawidya. Kalau Aparawidya, ilmu pengetahuan untuk mencapai kesempurnaan, itu Aparawidya. Kalau untuk mencapai, maaf Ibu salah, untuk mencapai kesempurnaan itu Parawidya. Untuk mencapai kesejahteraan itu Apara. Di sini Ibu lanjutkan, Weda juga disebut dengan wahyu Tuhan.
atau wahyu dari Brahman. Yaitu artinya ilmu pengetahuan suci yang diturunkan langsung dari Tuhan. Semua pengetahuan yang berupa parawidya yang tadi untuk mencapai moksa atau aparawida untuk mencapai kesejahteraan itu semua diturunkan oleh Tuhan. Keduanya itu disebut dengan Weda. Semuanya diturunkan oleh Tuhan. Weda diturunkan oleh Tuhan melalui Maharsi. Maharsi yang menerima Weda terlebih dahulu. Orang yang pertama menerima Weda itu disebut dengan Maharsi. Weda itu tidak langsung diturunkan ke manusia dari Ida Sang Yang Widi langsung ke manusia, langsung ke umatnya, bukan. Weda itu diturunkan terlebih dahulu dari Maharsi. Setelah itu Ibu lanjutkan. Secara garis besar, Weda itu dapat dibagi menjadi dua. Sruti dan Smerti. Sruti, mungkin kalian sudah pernah ada materi Weda, Sruti dan Smerti. Sruti itu wahyu langsung dari Tuhan. Sruti artinya mendengarkan atau dengaran langsung. Artinya Maharsi yang menerima wahyu tersebut langsung mendengarkan dari Tuhan untuk mendapatkan Weda. Itu Sruti. Wahyu langsung yang diturunkan dari Ida Sang Yang Widi ke Maharsi. Itu Sruti. Kalau Smerti, Ibu tidak ada di slide tadi, Smerti itu ulasan kembali dari Sruti. Menjelaskan kembali tentang Sruti itu. Kalau Smerti. Sruti tadi itu kan menjelaskan wahyu langsung yang diturunkan dari Tuhan ke Maharsi. Kalau Smerti itu menjelaskan lagi lebih mendalam tentang Sruti. Ibu lanjutkan, asal-usul Weda. Tadi kita sudah membahas Weda itu adalah kitab suci agama Hindu yang berupa buku atau kitab yang diturunkan dari Ida Sang Yang Widi ke Maharsi yang menerima. Terus dari mana datangnya Weda tersebut? Weda itu berasalkan agama Hindu berasal dari India. Berasal dari bangsa Arya di India. Secara tidak langsung kitab suci Weda juga berasal dari India. Asal mula ditemukannya Weda itu pada saat peninggalan Purbakala. Di sana terdapat sudah ada tulisan seperti itu. Maka setelah itu dari India, terus disebarkan agama Hindu ke Indonesia, secara tidak langsung dia sudah menyebarkan kitab suci Weda. Di bawahnya, semua ajaran Weda
itu menjiwai setiap ajaran agama Hindu. Itu artinya, apa yang kita pelajari dari agama Hindu, itu semua berasal dari kitab suci Weda. Karena kitab suci Weda itu tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Semua sudah dituangkan dalam Weda. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai moksa atau kesempurnaan, itu sudah ada dalam Weda. Weda itu menjelaskan tentang kerohanian. Semua tentang pelajaran ajaran agama Hindu yang kita lakukan setiap hari, itu semua bersumber dari Weda. Ibu lanjutkan. Weda bersifat anandi ananta. Apa itu anandi ananta? Weda itu anandi ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada orang yang tahu kapan awal Weda itu diwahyukan atau diturunkan. Tidak ada yang tahu. Persisnya, tepatnya, kapan diwahyukan itu tidak ada yang tahu. Atau kapankah Weda itu berakhir? Weda itu kan ilmu pengetahuan. Tidak akan ada akhirnya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau Weda itu tidak ketinggalan zaman, ya itu kan zaman dulu. Apakah zaman sekarang dia tetap masih seperti itu, apa sudah ketinggalan? Weda itu tidak, dia menyesuaikan. Ajar-ajarannya itu menyesuaikan. Jadi tidak ketinggalan. Maka dari itu dia bersifat anandi ananta. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Walaupun sudah zaman sekarang, dia tidak kuno. Dia tetap sebagai kitab suci agama Hindu, tidak tergantikan. Itu Weda. Mungkin zaman sekarang kita mengenal Weda itu dari ajaran-ajaran agama Hindu, dari kitab-kitab yang seperti itu. Siapa yang menerima Weda pertama kali? Kalau yang menerima itu tahu, yang menerima pertama kali itu Maharsi sebagai penerima wahyu. Itu ada 7 Maharsi sebagai penerima wahyu yang disebut dengan Saptarsi. Resi-resi tersebut yang menerima wahyu langsung dari ide Sang Hyang Widi. Setelah diterimanya, dipelajari, dijadikan sebuah lontar kitab, baru diturunkan seperti ke Brahmana terlebih dahulu, baru ke masyarakat biasa. Terus sesampainya di masyarakat biasa itu seperti aturan-aturan bagaimana melaksanakan upacara. Seperti itu jadinya kitab suci Weda. Yang di dalam kitab suci Weda itu memuat bagaimana cara kita melaksanakan ajaran keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, itu di Weda sudah dijelaskan, ada aturannya di dalam Weda. Maka secara tidak langsung kita sudah melaksanakan ajaran Weda. Apa yang kita lakukan itu sudah berpedoman kepada kitab suci Weda. Walaupun kita tidak pernah melihat kitab suci Weda secara langsung, tetapi tidak secara langsung kita sudah melaksanakan ajaran Weda. Kita sudah melakukan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Seperti yang kita lakukan sekarang, belajar. Itu juga salah satu bagian dari ajaran Weda. Juga termasuk beratnya kalau belajar tersebut. Kita lanjutkan.
Tadi sudah Ibu jelaskan. Maharsi itu penerima Weda. Sekarang kita membahas bagian-bagian kitab suci Weda. Secara umum, kitab suci Weda itu dibagi menjadi 4. Yang disebut dengan Catur Samhita. Catur Weda Samhita. Ada 4 pembagian kitab suci Weda. Yang pertama itu ada Rigveda. Weda di sini menjelaskan keempat Weda tersebut menjelaskan tentang mantra ya. Kalau Rigveda itu menjelaskan tentang kumpulan mantra yang berbentuk pujaan. Contohnya misalnya mantra Pancasembah. Itu dalam bentuk pujaan termasuk juga dengan Rigveda. Yang menyusun kitab Rigveda itu disebut dengan Maharsi Pulaha. Kitab Rigveda diturunkan oleh Maharsi Pulaha. Dari Ida Sang Hyang Widi yang menerimanya itu Maharsi Pulaha selain Saptarsi. Hotri yang nama pendeta yang melaksanakan Rigveda itu disebut dengan Hotri. Artinya Rigveda itu kumpulan pemujaan, mantra-mantra pemujaan. Nama pendetanya disebut dengan Hotri, itu nama sebutannya dalam kitab suci Weda. Walaupun dalam masyarakat biasa kita menyebut yang melaksanakan upacara itu pendeta, seorang Brahmana. Tapi dalam istilah Weda, yang melaksanakan mantra-mantra pemujaan, entah itu pemujaan dewa yajna, manusia yajna, orang yang mengucapkan mantra pemujaan, disebut dengan Hotri. Selanjutnya itu ada Samaweda. Di sini juga menjelaskan tentang mantra, yaitu mantra-mantra yang memuat tentang lagu pujaan. Misalnya lagu pujaan itu Kidung, Dharma Gita. Itu kan lagu pengiring upacara, lagu pemujaan. Itu yang disebut dengan Samaweda. Karena itu merupakan bagian dari mantra yang disebut dengan Samaweda. Kalau dalam ajaran Samaweda, yang melaksanakan lagu pemujaan disebut Ugatri. Misalnya dalam masyarakat yang melaksanakan pemujaan, mengucapkan mantra-mantra lagu pujian, itu kan kita seperti biasa, masyarakat biasa. Kalau dalam ajaran Weda, nama orangnya disebut dengan Ugatri. Kitab Samaweda itu ditulis oleh Maharsi Jaimini. Dari Ida Sang Hyang Widi diturunkan melalui Maharsi Jaimini. Itu Samaweda. Tadi Rigveda itu merupakan mantra-mantra dalam pemujaan. Pemujaan itu dalam artian ingat semua pancayatnya, tidak hanya dewayatnya saja. Kalau Samaweda itu membuat mantra tentang lagu pujaan atau nyanyian yang mengiringi upacara, itu Samaweda. Yang ketiga, bagian dari kitab suci Weda, itu ada Yajurveda. Di sini menjelaskan tentang mantra yang memuat tentang pokok-pokok ajaran yajna. Yajurveda menjelaskan
lebih mengkhusus lagi tentang apa mantra-mantra dalam pelaksanaan yajna. Itu juga termasuk dalam panca yajna. Tidak hanya dewa yajna saja. Kan banyak ada mantra, misalnya kalau mantra bangun tidur itu seperti apa dalam pelaksanaan keseluruhan yajna. Bukan hanya pemujaan. Kalau di sini Yajurveda itu menjelaskan tentang mantra-mantra dalam semua pelaksanaan yajna. Mantra makan apa, mantra sebelum mandi apa, itu namanya Yajurveda. Kitab Yajurveda itu ditulis oleh Maharshi Vaisampayana. Diturunkan dari Ida Sang Hyang Widi, ditulis oleh Maharshi Vaisampayana. Dalam Weda, orang yang melaksanakan Yajurveda disebut dengan Adhvaryu. Nama orangnya yang melaksanakan Yajurveda, Adhvaryu. Yang keempat, itu ada Atharva Veda. Atharva Veda itu kumpulan mantra yang memuat tentang ajaran magis. Ajaran magis di sini bukan bersifat misalnya Ibu pengliaan gitu, enggak. Ajaran magis itu bersifat seperti emang hal-hal yang negatif itu juga termasuk dalam mantra. Misalnya ke hal butayanya. Kitab Atharva Veda itu ditulis oleh Maharshi Sumanto. Yang menerima Atharva Veda itu Maharshi Sumanto. Nama orang yang mengucapkannya itu disebut dengan Brahmana. Mungkin sekarang kita mengenal istilah Brahmana itu zaman sekarang itu orang yang memuput upacara. Pendeta itu kan termasuk Brahmana. Zaman sekarang Brahmana itu dikenal dengan istilah orang yang memuput upacara pancayatnya. Itu Brahmana. Berarti secara umum kitab suci Weda tadi kita sudah jelaskan ada 4, dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Semua menjelaskan tentang mantra. Mantra tersebut yang kita sering praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak mantranya yang kita praktekkan, secara tidak langsung, makna dari mantra tersebut sudah kita lakukan, sudah kita terapkan. Secara menyeluruh, bagian-bagian Weda itu selain ada Caturveda Samhita, Caturveda Samhita itu kan bagian dari Weda Sruti. Di bawah Weda Samhita itu lagi ada Karma Kanda. Itu ada 2, Brahmana dan mantra. Nanti kita jelaskan. Itu ada Jenana Kanda, Aranyaka, dan Upanishad. Itu bagian dari kitab Caturveda Samhita. Kalau Weda Sruti itu juga dibagi menjadi 3. Termasuk salah satunya Upaweda. Makanya sebelum membahas Upaweda, terlebih dahulu kita membahas tentang Weda. Karena Upaweda itu berasal dari Weda Smrti. Termasuk ajaran agama Hindu, termasuk kitab Weda. Nanti kita lebih jelaskan lagi yang ini. Kita masuk ke pengertian Upaweda. Upaweda itu merupakan bagian dari Weda Smrti.
Tadi Caturweda itu merupakan bagian dari Weda Sruti. Sekarang bagian dari Weda Smerti. Itu ada Upaweda. Seperti materi kita sekarang. Di sini, pengertian Upaweda itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang berasal dari dua kata yaitu Upa dan Weda. Upa itu yang berarti Weda, dan Weda sendiri, di sini ya, Ibu salah ketik ya, berarti dekat ya. Jadi Upaweda itu artinya dekat dengan Weda. Upaweda itu lebih mendekatkan diri lagi kepada kitab suci Weda. Lebih mendekatkan lagi kepada pengetahuan suci. Upaweda itu merupakan Weda tambahan. Weda tambahan dari Weda Smerti, Weda Sruti. Walaupun dia termasuk bagian Weda Smerti, tetapi dia termasuk ke dalam Weda tambahan. Tadi kan sudah kita jelaskan Upa yang artinya dekat, Weda yaitu ya seperti yang tadi pengetahuan suci atau kitab suci. Di sini, tadi kita membahaskan Caturweda Samhita. Caturweda Samhita juga berkaitan dengan Upaweda. Artinya, sama artinya dari Caturweda itu memiliki arti yang sama dari kitab Upaweda, dari bagian-bagian Upaweda. Di sini, kitab Upaweda. Dari Rigweda, tadi kan sudah kita bahas Rigweda. Kalau dalam Upaweda, itu disebut dengan Ayurveda. Artinya dalam Caturweda, Rigweda, sama artinya dalam Upaweda itu Ayurveda. Itu memiliki arti yang sama atau kedudukan yang sama. Dalam Caturweda yaitu Weda Samhita yang kedua, itu sama kedudukannya dengan Upaweda, yaitu Gandharwa Weda. Makanya Upaweda itu disebut dengan Weda tambahan, karena memiliki kedudukan yang sama dengan Caturweda Samhita. Kalau dalam Caturweda itu ada Yayurveda, kalau dalam Upaweda itu ada Dhanurveda. Itu artinya. Tadi dari Rigweda ada Ayurveda, dari Samaweda itu ada Gandharwa Weda dalam Upawedanya. Dalam Caturweda itu ada Atharwa Weda, dalam Upaweda itu ada Arta Sastra. Itu artinya keempat itu memiliki kedudukan yang sama. Tapi lain penyebutan dalam Caturweda, mereka disebut dengan Rigweda, Samaweda, Yayurveda, Atharwa Weda. Dalam Upaweda dia disebut Ayurveda, Gandharwa, Dhanur, dan Arta Sastra atau Atharweda.
Di sini kita menjelaskan tentang bagian-bagian Upaweda. Tadi Upaweda itu kan lebih mendekatkan diri dengan pengetahuan suci, lebih mengkhusus lagi tentang ajaran Weda tersebut. Bagian-bagian Upaweda di sini ada 7. Walaupun Weda sendiri disebut dengan pengetahuan yang berkaitan dengan agama Hindu, dengan ritual. Di sini Ayurveda yang pertama, yang menjelas tentang ilmu pengobatan. Tetapi secara kenyataan tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan yajna. Di sini juga menjelaskan ilmu pengobatan. Walaupun ilmu pengobat itu secara keagamaan, juga secara umum. Kalau dalam agama Hindu itu ilmu pengobatan disebut dengan Ayurveda. Yang berkaitan dengan kesehatan, pengobatan, itu Ayurveda. Yang kedua itu ada Dhanurveda, yang sama seperti kedudukan Samaweda yang tadi. Di sini yang menjelaskan tentang ilmu panah atau perang. Itu dalam agama Hindu. Menjelaskan tentang ilmu peperangan. Nanti kita lebih jelaskan lagi dan Ibu berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah waktu, kita bahasnya ini 2 minggu lagi tetap Ibu yang ajar. Berarti di sini kita menjelaskan hari ini itu pengertian Weda, bagian-bagian dari Weda, dan pengertian Upaweda. Yaitu Weda itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja, yang berkaitan dengan agama Hindu yang kita lakukan setiap hari. Itu secara umum pengertiannya. Apapun yang kita lakukan tentang keagamaan itu juga termasuk Weda. Seperti contohnya belajar sekarang, juga termasuk Weda, karena ini juga termasuk beriannya. Untuk hari ini, Ibu cukupkan. Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Bisa kalian pelajari tentang bagian-bagian Upaweda. Dan untuk UTS-nya, soal yang Ibu ambil itu kebanyakan dari yadnya dalam Ramayana. Ada beberapa soal Ibu ambil dari Upaweda yang di awal. Akhir kata Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.